Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Bab 10, asiknya belajar kisah ayah para nabi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Sebelum masuk ke materi pelajaran, marilah kita baca tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik diharapkan mampu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik. 2. Menunjukkan sikap rela berkorban, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana meneladan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik. 3. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan benar. 4. Menyusun urutan kartu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tepat dan menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik dan benar. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ayah para nabi. Tahukah kalian siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Benarkah beliau ayah para nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya bernama Azar. Beliau nabi yang ke-6 dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari para nabi. Kebanyakan nabi merupakan keturunan beliau. Mereka yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Musa, hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa kanak-kanak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa kanak-kanak? Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia pada saat itu. Nabi Ibrahim lahir di kawasan banyak berhala. Saat itu, Raja Namrud sedang berkuasa. Raja Namrud merupakan raja zalim dan kejam. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir saat itu. Ia khawatir bila nanti dewasa akan mengalahkannya. Karena takut, Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih bayi disembunyikan orang tuanya di dalam goa. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal dan besar di dalam goa. Beliau sejak kecil sangat pintar dan kritis. Kedua orang tuanya dibuat kewalahan olehnya. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Menciptakan. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Babilonia. Masyarakat Babilonia banyak yang menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bekerja sebagai pembuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya dan masyarakat agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, mereka menentang bahkan menganggapnya gila. Sampai suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala, kecuali berhala yang paling besar. Raja Namrud marah dan memberi hukuman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api
dengan mendinginkan api yang membakarnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan jutaan nyamuk sebagai azab bagi Namrud dan pasukannya. Apa yang bisa kalian teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Coba kalian amati gambar di bawah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya. Mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Di dalam mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, Ismail. Ismail yang juga seorang nabi saat itu masih kecil. Mimpi tersebut ia sampaikan kepada putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta pendapat kepada Ismail. Subhanallah, Nabi Ismail menjawab dengan tegas, "Hai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu." Karena taat dan patuhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal. Begitu hendak menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan domba jantan dari surga. Demikianlah sikap rela berkorban, taat dan patuh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kurban diisyaratkan setiap tahunnya. Contoh perilaku meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Membantu orang buta menyeberang jalan. 2. Memberikan uang tabungan kepada korban bencana. 3. Memungut sampah di tempat umum. 4. Memberikan tempat duduk kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Baiklah, itulah materi dari kisah para nabi. Baiklah, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.